kasih, damai Kristus menyertai kita. Selalu ada orang yang berkata kepada saya, apalah bahayanya menikmati diri sendiri sebentar saja? Toh saya tidak berbuat jahat kepada orang lain. Saya tidak mau menjadi religius atau menjadi kaum religius. Kalau saya tidak pergi ke pesta-pesta, pasti saya akan hidup seperti mayat. Sahabatku yang baik, engkau sangat salah. Entah kamu menjadi religius atau kamu akan masuk neraka. Apakah orang yang religius itu tidak lain dari orang yang memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang Kristiani? Oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi di bawah perhambaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber pengharapan, berilah kiranya kami tanda kehidupan dalam diri Yesus Putra Manusia. Semoga hidup dan wafatnya membangkitkan hidup baru, penuh kekuatan dan harapan. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Santo Wilfridus, uskup dan pengaku iman. Wilfridus lahir di Ripon, Northumbria, Inggris pada 643. Pada usia ke-13 tahun, ia tinggal di istana Oswy, Raja Northumbria. Enfleda, permasyuri Raja Oswy, menerima dia dengan senang hati dan menganggap dia sebagai anaknya sendiri. Enfleda kemudian mengirim dia ke biara Lindisfarne untuk mempelajari ilmu-ilmu suci dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Di biara itu, Wilfridus dididik dalam tata cara liturgi Keltik. Akan tetapi, kemudian ia meninggalkan biara itu dan pergi ke Canterbury karena apa yang didapatnya di Lindisfarne tidak memuaskan hatinya. Dari Canterbury, ia pergi ke Lyon, Prancis pada tahun 652 dan dari Lyon ia pergi ke Roma. Di sana ia menjadi sekretaris pribadi Paus Martinus pertama. Sambil belajar hukum dan tata cara liturgi Romawi dan ia menyelesaikan pendidikan di Roma, ia menetap di sana selama 3 tahun lebih sambil melancarkan perlawanan terhadap adat istiadat dan liturgi Keltik. Pada 660 ia memberanikan diri kembali ke Inggris untuk menyapu bersih adat istiadat kafir yang ada di sana. Karena pandai dalam hukum dan tata cara liturgi Romawi, Raja Akfridus dari Deira memberinya dana untuk mendirikan sebuah biara baru di Ripon. Nah, dari biara inilah ia menerapkan aturan hidup membiara Santo Benedictus yang dikenalnya ketika belajar di Roma. Tidak lama kemudian ia ditahbiskan menjadi imam oleh Santo Agilbertus, seorang uskup berkebangsaan Prancis yang bekerja di wilayah Saxon Barat. Sejak itu, Wilfridus menduduki tahta keuskupan York dan giat melaksanakan tugas kegembalaannya. Ia giat memperkenalkan dan menerapkan tata cara liturgi Romawi di seluruh keuskupannya. Namun sayangnya, dalam usahanya itu ia terus-menerus menghadapi berbagai masalah. Theodor didukung oleh Raja Ecgfrithus pengganti Oswy, berusaha membagi wilayah keuskupan York sebagai protes terhadap kebijakan Wilfridus menerapkan tata cara liturgi Romawi di keuskupan York. Oleh karena itu, Wilfridus pergi ke Inggris Selatan dan selama 5 tahun bekerja di sana di antara orang-orang Saxon. Barulah pada tahun 686 ia didamaikan dengan Theodor melalui bantuan Raja Alfredus, pengganti Ecgfrithus. Namun pada tahun 691, Wilfridus sekali lagi dibuang karena tidak menyetujui pembagian wilayah keuskupan York. Karena itu, pada 704, Wilfridus sekali lagi pergi ke Roma untuk melaporkan masalah itu kepada Paus Yohanes ke-6 dan menganjurkan agar segera diadakan suatu sinode di Yorkshire untuk mencari jalan terbaik bagi masalah itu. Sinode akhirnya mencapai kesepakatan, yaitu bahwa Ripon dan Hexham dipercayakan kepada pelayanan Wilfridus. Nah, Wilfridus meninggal dunia dalam suatu kunjungan pastoral di biara Santo Andreas di Ondle, Northamptonshire pada tahun 709. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Wilfridus.
Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bacaan pertama. Kita ini bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita merdeka. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang tanggung jawab atas panggilan. Dalam Matius 22 ayat 1 dikatakan, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Relasi Allah dan manusia sebenarnya didasari oleh sebuah undangan atau tawaran. Bagaimana relasi kita dengan Allah bergantung dari tanggapan kita kepada undangan dan tawaran Allah tersebut. Sama seperti perumpamaan Allah mengundang siapa saja untuk datang kepadanya, namun ternyata memang tidak semua orang mau atau menanggapi undangan tersebut dengan sepantasnya. Bila kita merenungkan, sebenarnya reaksi orang-orang yang diundang itu sama dengan kita. Ada yang tidak menerima undangan karena merasa terlalu sibuk untuk hal-hal rohani. Ada yang merasa urusan suami adalah mencari nafkah, sedangkan soal doa adalah urusan istri. Sadar atau tidak, kita mulai mematikan undangan tersebut dari dalam hati kita. Di sisi lain, untuk menanggapi undangannya, Allah meminta kita untuk mempersiapkan diri dan tidak sembarangan. Hal ini digambarkan dengan seorang yang datang dalam pesta raja, namun tidak memakai pakaian pesta. Nah, pakaian pesta adalah lambang dari diri yang siap. Banyak persiapan yang harus dilakukan, seperti menjaga hidup kita bersih, menjauhi dosa, membarui pikiran, dan lain sebagainya. Akibat dari seseorang yang menanggapi undangan Allah namun tidak mempersiapkan diri, maka Allah akan memandangnya tidak layak baginya. Jadi bagi kita, ada 2 tanggung jawab yang perlu kita pikul sebagai orang Katolik. Pertama, menanggapi panggilan dan undangan Allah untuk menjadikan kita umat-Nya. Tanggung jawab yang kedua adalah
mempersiapkan diri agar sepadan dengan panggilan tersebut. Tanggung jawab inilah yang akan membawa kita kepada pernikahan anak domba Allah yang sesungguhnya. Apakah saya sudah mempersiapkan diri ketika menanggapi undangan Allah untuk menjadi umat-Nya? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.